Artinya ketika kita tampil di dalam satu majlis, di mana di dalam majlis itu misalnya kita belum pernah ke tempat itu, jangan sampai kelihatan banget kampungannya gitu. Bikin forum diskusi di hotel, kita tunjukin banget kita emang belum pernah kemana, ke hotel gitu. Ya, jadi sendalnya nggak usah pakai dilepas, biasa masuk ke masjid. Ya. Jadi jangan engkau tunjukkan kebodohan dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar, seolah-olah ya kita udah biasa aja. Ya, seolah-olah kita sudah biasa. Nah kemudian katanya, jadilah kau ini orang yang baik, yang santun. Wa ajaratika, dan jangan dalam perdebatan itu kita terbawa emosi kita sehingga akhirnya terburu-buru kita menyampaikan itu. Jangan lagi orang lain, kita sendiri aja nggak paham apa yang kita ucapin. Saking apanya, buru-burunya kita ini. Sampaikan itu sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan, kita sudah persiapkan bahan-bahannya. Wa tafakkar fi hujjatika. Kemudian yang paling utama itu adalah kamu renungkan, kamu pikirkan hujah-hujahmu itu, dipersiapkan itu, dalil-dalilnya, sumber-sumbernya yang akan kita bahas, materi yang akan kita ini kan, persiapkan. Nah itu yang paling bagus. Makanya konon katanya di dalam dunia tentara itu, kalau kita mau perang itu paling tidak 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, musuh kita siapa? Ya, musuh kita siapa? Yang kedua, di mana kita akan perang? Apakah di darat, apakah di laut, apakah di udara, apakah di... Yang ketiga, persenjataan. Jadi kalau kita mau menghadapi sebuah peperangan, itu dulu musuh kita siapa. Jangan sampai kita salah. Ternyata musuh kita orang-orang yang memang misalnya ahli di dalam laut, kita mempersiapkannya bukan untuk ke dunia lautan. Ya. Nah itu namanya kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Tahu dulu tuh musuh kita siapa. Yang kedua, tempatnya, medan perangnya di mana, sehingga kita juga sudah mempersiapkan diri kita. Yang ketiga, perlengkapan senjata yang kita miliki, apa yang kita butuhkan dalam peperangan. Nah ini diajari sama Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ini memang ahli filsafat. Beliau ini multidisiplin ilmu apa saja paham. Apalagi di zaman itu dunia filsafat menjadi satu dunia yang menjadi satu ya kalau kita yang ngetren. Karena di situ banyak perdebatan, ya banyak orang yang berdiskusi tentang segala hal, Nah itu diperdebatkan, dipersiapkan. Nah jadi Imam Ghazali mengajarkan kita itu. Wala tuksiril isarata biyadika, dan jangan dikit-dikit ya mengisyaratkan dengan tangan macam-macam, apakah dengan instruksi, apakah dengan begini, apakah dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Ya, jangan. Di dalam sebuah perdebatan ada waktunya. Kapan dia waktu berbicara, kapan dia waktu mendengarkan dalam diskusi. Jangan pada saat dia orang sedang menyampaikan materinya dan lain sebagainya, tiba-tiba kita ini selalu dikit-dikit interupsi, dikit-dikit ini segala macam, maka akan mengganggu. Padahal waktu untuk bertanya, waktu untuk berinterupsi ada nggak? Dikasih waktu-waktu itu,
Iya kan? Dikasih kesempatan itu. Ya, masya Allah. Wala tuksiril iltifata ila man waraka. Dan juga janganlah kamu itu memperbanyak melihat kiri kanan. Terutama ila man waraka, terutama itu nengoknya ke belakang. Padahal dia dalam sebuah forum yang resmi, begitu. Jadi gua ada tuh. Yang dia lihatin itu mulut ke belakang, jadi akhirnya mengganggu daripada suasana dalam alam. Nah itu termasuk kurang adab, ya itu namanya kurang etika di dalam dunia intelektual, ya jadi mesti ada. Gitu. Termasuk juga bil isyarat dengan yang lainnya. Kita akan tersinggung, Pak. Kalau kita lagi ngobrol, kita nyampein, kita ngomong sama ini orang mainin handphone, gitu. Dia mainin handphone, dia ini kayaknya kurang menghormati kita bicara. Ya kita kadang-kadang suka kesel yang kayak begitu, lu dengerin dia gua ngomong lu main begini kayak begitu tuh. Nah itu termasuk kurang adab, kurang etika. Ya di dalam hal itu sama Imam Ghazali jangan begitu. Makanya tadi dibilang wa tahfazu min zalika, jaga tuh daripada kebodohan itu. Itu perkara-perkara yang begitu akhirnya jadi menjatuhkan diri. Perkara yang kayak begitu jadi akhirnya menjatuhkan kewibawaan, karena engkau tidak bisa menghormati orang lain. Kamu tidak bisa menghormati ketika orang sedang berbicara. Dengarkan dia, simak dia, dan lain sebagainya. Ya, masya Allah. Wala tuksiril iltifata ila man wara'aka, dan janganlah engkau memperbanyak menoleh kiri kanan, melihat kiri kanan, termasuk ila man wara'aka, jangan kamu memperbanyak menoleh ke belakang. Ya. Wala tajussu ala rukbataika, dan janganlah engkau duduk di atas dua lututmu. Gitu. Kalau kita dalam satu diskusi, ya, jangan kita duduk dengan seperti kayak duduknya orang tasyahud gitu. Ya, kita duduk begitu. Jangan. Artinya seolah-olah kita kurang menghormati orang yang wa iza hada'a ghadabuka, dan apabila katanya telah selesai daripada kemarahan, daripada perdebatan itu, mereka sudah menyampaikan semua, ya. Iza hada'a ghadabuka, dan apabila marahmu sudah mereda dengan hal-hal yang seperti itu, ketika pada saat melihat kita ngomong kayaknya dicuekin, orang main handphone ini itu, kan kita jadi emosi nih, gitu kan. Nah, katanya ketika pada saat itu keemosian kita ini sudah mereda, fatakallam, maka bicaralah kamu, katanya, ya. Jangan berbicara di waktu sedang emosi. Jangan berbicara ketika pada saat kondisi kita dalam kondisi yang dalam keadaan marah misalnya, ya. Nah, itu tidak. Sebab nanti pembicaraannya kalau dengan emosi pasti tidak akan terarah. Karena al-ghadab minasyaitan, karena emosi itu, marah itu datangnya dari siapa? Dari setan. Ya, orang kalau sudah dikuasai dengan marah yang sudah luar biasa, bahkan kata Imam Nawawi, kalau ada orang yang marahnya sudah luar biasa, dalam kondisi sudah nggak mampu mengendalikan emosinya, maka jangan kamu hentikan dia dengan membawa agama. Jangan kamu hentikan dia dengan membawa Tuhan. Bang, maaf bang, sabar bang. Ingat bang sama Allah, istighfar bang. Itu kalau orang lagi marahnya memuncak, malah justru jangan dibuat begitu tuh. Jangan suruh istighfar, jangan suruh sabar. Biarin aja dulu, dia tumpahin aja dulu. Kenapa? Kata Imam Nawawi, bisa jadi nanti ketika pada saat itu, ketika dia lagi marahnya luar biasa, bahwa orang dalam keadaan marah itu berarti sedang dikendalikan oleh siapa? Oleh setan.
Kemudian kita bilang istighfar bang, istighfar, ingat sama Allah. Dikhawatirkan nanti emosinya itu malah jadi melonjak. Lu jangan pakai nasihatin gua. Kagak ada urusan gua sama Allah, kagak ada urusan gua sama Tuhan. Bisa begitu nggak? Itu yang dikhawatirkan. Kalau seandainya dia sudah sampai kepada titik itu, takut dia nanti akan masuk ke dalam kekufuran. Keluarlah kata-kata yang gak pantas, keluarlah segala macam. Gua nggak perlu istighfar dulu ini, mau ngapain gua? Gua nggak perlu ada urusan Allah segala macam. Macam-macam. Orang kalau udah marah lagi emosi, semua kita akan berubah, semua kita. Fisik kita berubah, tutur kata kita berubah, tingkah laku kita berubah, kesehatan kita berubah, semuanya akan berubah. Coba aja lihat, fisik kita kalau lagi marah, berubah nggak? Halo? Pernah marah nggak? Coba iseng-iseng waktu lagi marah ngaca. Lagi marah nih, kita ngaca, coba lihat kira-kira bagaimana, cakep apa jelek? Masya Allah. Itu muka merah, kuping, mata, rambut, rambut pada berdiri, Masya Allah. Apa-apa dari lubang kupingnya keluar apa? Artinya secara fisik akan berubah diri kita. Jelek orang yang marah itu. Belum lagi berubah dari tingkah lakunya. Ini orang makan lemah. Enggak banyak gaya, enggak macam-macam segala macam. Iya, kalau lagi diem. Coba pas lagi marah. Asbak melayang. Piring pada pecah. Tuh pintu pada rusak. Kenapa? Berubah tingkah lakunya. Yang tadinya kalem, tenang, ketika dia lagi emosi seperti itu gitu, setan masuk. Masya Allah. Berubah wajahnya, berubah tingkah laku. Omongannya berubah nggak? Tutur katanya berubah nggak? Ini orang mah kalau kagak banyak ngomong, kagak pernah ngomong, diem aja. Ini itu. Coba lihat kalau lagi marah, Mas, bajingan tuh. Mau mampus banget, emang setan, dajjal semua tuh keluar, ya, Masya Allah. Makanya ketika kayak begitu katakan, kalau kamu sudah merendahkan, sudah rendah emosimu, maka barulah kamu bicara. Jangan kamu berbicara dalam keadaan apa? Emosi. Jangan kamu melakukan sesuatu dalam keadaan emosi. Bagaimana seorang qadhi, hakim yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi seorang hakim untuk mengadili seseorang yang nyata-nyata seseorang ini salah. Orang ini memang salah, dilaporkan oleh seseorang, kemudian minta pengadilan. Didatangkanlah semua tentang kesalahan-kesalahannya dia, bukti-buktinya, kemudian data-datanya, semua dilaporkan. Bahkan pakai saksi-saksinya. Bukan hanya sekedar saksi, ditambahin dengan saksi ahli. Buktinya, data-datanya, saksinya, saksi ahlinya, semua sudah menyatakan bahwa orang ini salah. Bukan hanya sekedar tersangka, dia sudah menjadi apa? Terdakwa, dan diputuskan bahwa dia harus dihukum mati karena kesalahannya. Ali udah dengar ini, hakim dia hakim, dia udah dengar data-datanya bagaimana, bukti-buktinya, bagaimana saksinya, bagaimana semua segala macam sudah ini, semuanya sudah. Tinggal diketok pintu, ketok palunya. Tapi ketika pada saat Sayyidina Ali ingin mengetok palu memutuskan itu, ternyata berubah Sayyidina Ali. Orang ini maju berdiri ke depan, dicaci maki itu Ali sama dia, kemudian diludahin Sayyidina Ali sama orang itu.
Makanya ketika pada saat itu dia nggak jadi, apa kata dia? Keputusan sidang ini kita tunda sampai minggu depan. Padahal secara bukti, secara saksi, bahkan saksi ahli, ini orang sudah nyata salah. Semua hakim pembantu ini sudah menyatakan itu salah. Makanya marahlah semua ini. Jaksa-jaksanya, penuntut apa semua segala macam. Kenapa tidak diputuskan aja? Kan datanya udah jelas, buktinya sudah nyata, semuanya sudah nyala bahwa dia adalah salah. Kenapa harus ditunda sampai minggu depan? Apa kata Sayyidina Ali? Betul, semua bukti sudah menyatakan dia salah. Semua saksi juga sudah menyatakan salah, dan dia harus sudah mendapatkan hukuman. Tapi apakah engkau tidak lihat? Ketika tadi pada saat mau diputuskan itu, kemudian orang itu maju mencaci maki saya dan dia meludahi saya. Saya takut keputusan hukuman mati untuk dia itu didasari dengan landasan emosi yang ada pada diri saya. Paham gak maksudnya? Saya nggak mau keputusan itu dilandasi itu. Masya Allah. Makanya itu kata satu hadis, kalau saya tidak hilaf, ada hadis gini, laisa sadid, ya, bukanlah orang itu dikatakan kuat yang manakala orang itu bisa menang di dalam sebuah pergulatan. Orang itu bukan dikatakan kuat dengan sebab karena dia menang dalam gulat, menang dalam tinju, menang dalam berkelahi. Bukan itu orang yang kuat. Tapi orang yang kuat katanya innamas sadid, yang bahwasanya yang disebut dengan sadid itu, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya indal ghadab, ketika dia lagi marah. Itu namanya orang kuat. Ya, jadi bukan karena dia menang dalam gulat jadi dia menang. Bukan karena dia menang dalam tinju, bukan karena dia badannya kuat, gagah, perkasa, kekar badannya, jadi itu orang yang kuat. Bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu ketika dia mampu mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan emosi. Nah, wa iza hada'a ghadabuka, kalau sudah mereda emosimu, kalau sudah menurun kemarahanmu, sudah tenang, fatakallam, barulah kamu berbicara. Maksudnya jangan berbicara ketika kamu dalam keadaan apa? Emosi. Ya, jangan kamu berbicara ketika dalam keadaan emosi. Wa iza qarrabaka sultan, dan apabila seseorang penguasa mendekati kepadamu, apabila penguasa mendekati kepadamu, fakun minhu ala hadis sanani, maka jadilah engkau daripada sultan itu berada di atas mata pedang. Ya, jadilah kamu ada di situ. Maksudnya supaya apa? Bukannya kita datang kepada dia untuk begini, tapi kita bisa memberikan nasihat kepada dia. Mampu gak kira-kira kita memberikan nasihat itu kepada penguasa kita? Ya. Nah kalau selama ini kan enggak, kita dekat sama penguasa malah justru pengen mengambil apa? Manfaat. Gitu, proyek mana lagi nih yang gue pengen ini supaya ini. Nah itu. Nah ini enggak, tapi bisa memberikan peneguran kepada para penguasa. Kata Imam Ghazali, mampu enggak kita? Wa iza qarrabaka sultan, apabila telah mendekati kepadamu. Siapa yang mendekati sultan? Sultan datang, fakun minhu ala hadis sanani, dan jadilah kamu itu, ya, daripada sultan tersebut berada di atas mata pedang itu. Ya, artinya berani kita menegur. Kalau baik kita dukung, kalau jelek kita tegur. Ya, itu masya Allah. Kayaknya gampang apa susah? La ilaha illallah. Ya Kiai, jangan apa namanya, banyak komentar orang ya tutup dah, kita tutup aja ini, insyaallah. Ya, dikasih semuanya ini itu segala macam.
buat 2 bulan. Ya, diam udah orang kayak begitu. Jarang berani untuk yang kayak begitu. Berat Pak. Ya. Untuk yang kayak begitu tuh, Masya Allah. Berat kita untuk bisa untuk menyatakan hal yang seperti itu tuh berat. Makanya katanya jihadul akbar inda sultanil jahil. Jihad yang paling besar itu adalah ketika kita bisa berjuang memberikan berjihad di hadapan penguasa yang zalim. Ya, kalau kita bisa berjuang di hadapan para penguasa yang zalim, nah itu namanya jihad yang paling besar. Ya, jihad yang paling besar. Masya Allah. Berat. Anginnya terlalu apa? Kencang. Anginnya terlalu kencang. Ya, itu perlu benar-benar perlu benteng yang kuat untuk yang seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya merasa juga soalnya. Ya, dia jadi Masya Allah. Beratnya luar biasa. Demi Allah berat. Tantangan kita berat ini. Pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita misalnya gitu. Ya, kemudian bawain duit nggak banyak sih, 1 tas. Kira-kira gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita emang habis duha. Tahu-tahu ada yang datang bawain begitu. Nah, ini rezeki dia nih, katanya nih. Dia habis bayar apa? Astagfirullahaladzim. Berat dunia Allah untuk kayak begitu. Ini kadang kita begini ngomong enteng karena kita belum ngapain, belum rasain. Tapi kalau sudah masuk dalam lingkungan yang seperti ini, sekarang tinggal kita mau bawanya kemana, mau arahin kemana? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ketika guru kita sakit, ya kita tenang, ya sakit. Jatuh, tiba-tiba jatuh. Saya dengar, saya langsung telepon. Kebetulan kita ada hubungan jalur khusus sama dia. Saya telepon ini, saya telepon ke Pak, langsung minta tolong untuk supaya diberikan pelayanan yang terbaik, cari dokter yang terbaik dan rumah sakit yang terbaik. Siapa Kiai? Siapa Kiai? Alhamdulillah. Selamat. Ini. Nah, itu bisa ngomong kayak begitu. Ya, kesan. Kita perhatiin para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, semuanya dari sisi performa. Saya lagi di Mekah kemarin. Saya lagi di Mekah, tiba-tiba saya di WA. Ya, begitu sedihnya tuh ya. Karena saya punya guru Harun Hussein bin Ali bin Husain al-Affas al-Marhum Allah. Beliau ini anak daripada gurunya Ma'anim Sabiallah. Maaf, beliau sudah meninggal. Nah sekarang isinya saya dimasukin di rumah sakit pun. Ya, dimasukin di rumah sakit pun di tempat yang kurang pantas. Padahal dia isi daripada sholat ulama. Dan saya Masya Allah dikabarin. Itu langsung saya telepon. Saya langsung telepon kepada Pak Guru. Tolong diperhatikan ini. Alhamdulillah diperhatikan semua segala sesuatu. Dia sekolah dinas dipanggil semua segala. Saya bilang bagus. Nah maksudnya nih, ya itu satu contoh. Ya, begitunya tuh kita mengambil manfaat yang buat kebaikannya. Bikin semua pengajian, bagian ini segala macam. Dia mau ngambil keputusan yang salah, kita diskusiin dulu, kita tegur dulu, misalnya kita ini dulu, itu. Tapi kan jarang untuk yang seperti ini, ya, untuk bisa mengambil kayak begitu itu agak sedikit gor. Makanya oleh karena itu, jadilah kamu ketika kamu pada saat didekati oleh sultan, oleh penguasa, fakun minhu ala hadis sanani, maka hendaklah kamu itu bisa menjadi seperti di atas mata apa? Mata pedang. Wa iyyaka, dan hati-hatilah oleh wa sadiqal afiyah. Hati-hati dari siapa? Yaitu dari teman yang dimana al-afiyah,
di waktu sehat, ya. Fa innahu aqda al-aqda, waktu lagi dalam keadaan sehat tidak mau bersahabat, ya, gitu. Di waktu sakit, fa innahu aqda al-aqda, karena bahwasanya ia adalah musuhmu yang paling jahat. Jadi hati-hati sama teman yang dimana di waktu dia sehat tapi tidak mau bersahabat di waktu sakit. Biasanya teman akan banyak kepada kita ketika kita lagi punya duit, apalagi ketika kita lagi banyak duit, ketika kondisi kita lagi jaya, ketika kita dalam kondisi yang lagi terbaik, Masya Allah, siapa aja datang ke kita. Betul ya? Siapa aja akan datang kepada kita. Begitu baiknya sama kita semua. Kapan? Ketika kita dalam keadaan al-afiyah, kita dalam keadaan senang. Tapi ketika pada saat kita dalam keadaan sakit, ternyata mereka tidak mau menemani kita, meninggalkan kita, menjauhkan kita, maka fa innahu a'da al-a'da, maka ketahuilah katanya, sesungguhnya orang yang seperti itu adalah musuhmu yang paling nyata. Maunya dalam waktu apa? Senang. Itu sebetulnya katanya ya fa innahu, karena bahwasannya ia itu adalah a'da al-a'da, adalah musuhmu yang paling jahat. Itu musuhmu. Dia seperti yang senang doang, nggak ada ente susah apa segala macam, ya. Nah itu katanya teman yang paling baik itu bukan yang seperti itu. Bukan kalau nyari teman di meja makan semuanya kalau diundang makan pasti datang, ya. Cuman yang jadi masalahnya, bisa nggak kita orang menjadi teman sama kita ketika kita dalam keadaan apa? Susah, kita dalam keadaan kesulitan dengan segala macam, dia datang, lu kayaknya ada masalah banget. Apa sih masalah lu? Mungkin lu cobain dah, kali aja gua bisa bantu lu, kali aja gua bisa segala macam. Duit gua gak punya, tapi mungkin gua bisa kasih spirit buat lu, gua temenin lu sampai kapan juga. Nah, itu yang kayak begitu kita ini, ya, cari teman kita. Ini jangan sampai ketika kita lagi senang dia dekat sama kita, ketika lagi susah gitu. Model yang kayak begitu, kata Imam Ghazali, itulah sebetulnya teman yang jelek, teman yang jahat yang kayak begitu. Dia tidak mau membantu daripada kita. Malah kadang-kadang ketika kita lagi susahnya, semua dibongkar tuh kejelekan kita. Lagi senang sih dia nggak berani ngomong sama kita, iya kan? Semuanya kita berikan, kita ini segala macam, udah khair aja, udah baik aja kita. Tapi ketika kita lagi belangsak, kita lagi jatuh, udah dia jauh sama kita, diomongin, tuh dia begini, bu, habis semua. Itulah makna doa dari Nabi. Kenapa Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada teman-teman yang berkhianat. Siapa nih? Apabila dia melihat kebaikan yang ada pada diriku, maka dia diam, dia simpan. Tapi apabila dia melihat keburukan dan kejelekan yang ada pada diriku, maka dia umbar di mana-mana, dia ceritakan di mana-mana tentang kejelekanku. Tapi kebaikan yang ada pada diriku, dia diam, dia simpan, dimasukin ke dalam kotak, dia ngomong. Tapi yang diomongin di luar, yang apanya? Kejelekan-kejelekan. Nah, kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya, minta sama Allah supaya dilindungi daripada hal yang wala taj'al malaka akrama min irdika, dan janganlah menjadikan hartamu lebih mulia daripada dirimu. Jangan sampai harta yang kita miliki itu, ya, jangan sampai itu semua menjatuhkan daripada dirimu itu sendiri. Masya Allah, ya. Jangan sampai ilmu kita, harta kita
kemudian materi yang kita miliki itu merubah diri kita, merubah tutur kata kita, merubah gaya hidup kita, merubah tingkah laku kita. Gitu. Jangan sampai ilmu yang sudah ada sama kita, harta yang sudah sama kita, materi yang sudah sama kita, akhirnya merubah perilaku hidup kita. Jadi apa? Jadi sombong. Oleh karena itu, janganlah katanya, jadilah kamu orang yang selalu merendahkan diri ya daripada itu semua. Masya Allah. Ya. Fahada al-qadaru ya fata yaftika min badayatil hidayah ya fajarrib biha nafsaka. Nah katanya, maka untuk ukuran yang telah tersebut dalam kitab ini, ya, apa yang sudah disampaikan itu, fata yaftika, wahai orang-orang yang mulai belajar ilmu tasawuf katanya, ya, maka cukuplah bagimu itu min bidayatil hidayah, daripada bidayah hidayah yang seperti ini. Fajarrab biha nafsaka, maka cobalah, ya, ujikanlah kepadamu dengan bidayatul hidayah ini kepada dirimu, ya. Fa innaha salah satu aksamin, karena bahwasanya itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, jadi yang sudah disampaikan ini kata Imam Ghazali, maka cukuplah ini kadar daripada apa yang sudah disampaikan itu semua adalah merupakan sebuah apa, ya, menjadi orang yang mulai belajar ilmu tasawuf, maka itu semuanya udah cukup tuh dari kitab ini nih. Belajar kita dari semua, makanya disebutnya bidayatul hidayah, ya, bagi orang-orang yang permulaan mendapatkan hidayah. Nah, semua yang sudah disampaikan itu kata Imam Ghazali, fajarrib, coba deh uji, ya, coba kamu biha nafsaka, dengan hidayah itu, bidayatul hidayah itu akan uji kepada dirimu, ya. Bagaimana cara mengujinya itu? Yaitu fa'innaha salah satu aksamin. Cara pengujinya ada terbagi menjadi berapa? 3. Ya, ada qismun fi adabi ta'ah, wa qismun fi tarkil ma'asi, wa qismun fi mukhalatatil khalqi. Nanti akan dijelaskan tuh, ya. Jadi apa yang sudah digambarkan ini dari semuanya cukup sudah bagi orang-orang yang mengawali daripada masuk kepada dunia tasawuf. Makanya yang dibahas ini kecenderungannya bab sholat ada nggak? Ada nggak? Bab yaumul jum'ah ada nggak? Bab wudu ada nggak? Nah itu semuanya ada dalam sini semua, tapi tidak dijelaskan tentang ilmu fikihnya, kajian fikihnya. Yang dikaji justru adalah apanya? Hikmahnya, supaya menyentuh kepada hati kita. Wudu dibahas, tapi wudu di sini lebih kecenderungannya bukan wudu lahiriah, tapi wudunya wudu batiniah. Yang selama ini kita lakukan, wudu kita wudu apa? Zohirnya, ya, bukan wudu batin. Kita wudunya wudu apa? Zohir. Artinya zohir yang sebagaimana kita wudu itu namanya wudu zohir kita. Bersihin tangan, bersihin muka, ya, bersihin kaki, dan semua anggota wudhu kita bersihin. Tapi ternyata kita nggak mengambil hikmah dari wudhu batin. Padahal fa'innahu satrul iman. Padahal wudhu itu adalah bagian daripada iman. Kenapa kok Nabi menganjurkan kita suruh untuk selalu berwudu, sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata yastaghfiruna lahu, sesungguhnya para malaikat itu akan memintakan ampun lil insan, dia akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Sesungguhnya malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia. Manusia yang mana? Madama bittaharah, selama orang itu dalam keadaan berwudu. Jadi selama orang itu dalam keadaan berwudu, ternyata selama itu pula sebelum dia batal, malaikat selalu mendoakan, memintakan ampun buat orang itu. Disuruh dalam keadaan apa? Berwudu. Jadi selama dia berwudu, selama itu pula malaikat akan mendoakan dia. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang mesti dikaji. Ya, karena yang namanya wudu itu adalah benar-benar merupakan bagian iman.
Kita selama ini benar kita bersihkan wajah kita, bahkan kita kumurnya luar biasa, dan kita kumurnya juga mengikuti sunnah. Waktu kita kumur sunnah pakai apa namanya, siwak kita, keluar tuh kotor, keluar gak kotoran dari mulut kita, keluar gak? Maaf, jigong-jigongnya keluar gak? Iya, bekas-bekas makanan kita, daging kah itu, ikan kah itu, nasi kah, keluar tuh semuanya. Tapi kata Imam Ghazali, udah keluar belum penyakit mulut kamu? Ngomongin orang, suka bohong, suka menfitnah, tuh keluar. Kamu bersihkan wajahmu, tapi matamu memandang yang dilarang. Berarti kamu belum wudu seperti wudu batinnya. Yang kita wudu adalah wudu zahirnya. Kita belum berwudu. Tangan kita, kaki kita bersihin. Ya, bahkan disuruhnya dibasuh tuh kaki, bukan disiram. Kenapa? Iya, karena dari kaki itu kita melangkah kemana, ke tempat-tempat yang mana. Masya Allah, itu namanya baru wudunya wudu secara apa? Nah, nanti dibahas tuh, ya, dibahas. Bagi orang-orang katanya fahadha qadaru ya fata, maka ukuran kadar yang telah tersebut di dalam kitab ini, yakni kitab apa namanya, Bidayatul Hidayah. Fata, ya, wahai orang-orang yang mulai, yakfika, maka cukuplah bagi engkau ini. Apa kadar ukuran dari kitab ini udah cukup buat engkau, min bidayatil hidayah, daripada bidayah hidayah, permulaan hidayah bagi orang-orang yang baru mau belajar masuk ke dalam dunia tasawuf ini. Cukup kitab ini menjadi satu landasan kamu bisa masuk kepada dunia tasawuf. Fajarib biha nafsaka, maka oleh karena itu apa yang sudah kamu dapatkan daripada kitab ini, ujilah oleh kamu, cobalah oleh dirimu itu, ya, dalam perjalanan hidupmu. Apa yang sudah kita pelajari? Yang kita udah pelajarin apa dari kitab ini? Masih ingat apa enggak? Iya, ini dari kitab ini, dari semua bab, bagaimana Imam ini mengajarkan kepada kita. Maka fajarib, jadi itu maksudnya apa ya? Coba oleh kamu, praktekkan oleh kamu terhadap dirimu apa yang sudah kamu dapatkan. Di mana praktekannya itu? Ternyata katanya fa'inna salah satu aksamin, karena bahwasanya hal yang seperti itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, nanti akan dijelaskan itu apa saja yang 3 bagian itu, yaitu fi adabi ta'at, fi tarkil ma'asi, wa ismu fi mukhalatil khalqi. Itu 3 doang yang diajarkan dalam kitab yang segini tebalnya nih, yang kita bahas. Kan udah lama juga nih kita bahas ya. Hah? Ada berapa tahun nih? Ini kitab ini kita udah bahas semua segala macam. Ternyata poinnya 3. Pertama tentang adab, yaitu tentang adab taat kita. Adabnya, bukan hukumannya, bukan fikihnya, tapi adabnya. Bagaimana tentang itu? Cara beradab kita dalam bertaat kepada Allah. Yang kedua, fi tarkil ma'asi, yaitu etika di dalam meninggalkan maksiat. Bagaimana cara kita meninggalkan maksiat? Yang ketiga, wa kisbun fi mukhalatatil khalqi, di dalam kita bergaul, di dalam bermasyarakat. Kalau 3 ini yang tercantum, semua termaktub di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, kita bisa praktekkan dalam itu, berarti kita sudah memasuki dunia tasawuf. Insya Allah itu awal dari kebaikan buat diri kita, insya Allah, ya. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Sudah, biar nanti masuknya enak, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعطنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. يا ربنا تركنا بأننا تركنا وإننا أشركنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو ذرة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فالتوبة منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه حد الحد وآله وصحبه مداد تخصيصه والحمد لله بالبدء والثناء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.